Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi, kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh. Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk Katai Merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada bumi dan bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara bumi dan matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Nggak seperti di permukaan bumi, di luar angkasa nggak ada polusi cahaya. Jadi nggak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop. Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di bumi sudah bisa terdeteksi.
Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan, teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama, serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri B. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri B benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya. Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri B. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita. Tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja, Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi laik huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan. Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan. Teleskop luar angkasa Hubble ditempatkan di orbit rendah bumi pada tahun 1990. Kalau dipikir-pikir, teleskop ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengamati berbagai objek luar angkasa. Teleskop ini mengambil nama astronom Edwin Hubble dan dibuat oleh NASA.
teleskop ini juga bagian dari serangkaian perangkat yang disebut Great Observatories NASA bersama dengan Observatorium Sinar Gamma Compton, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop luar angkasa Spitzer. Teleskop luar angkasa Hubble dibuat untuk menjelajahi alam semesta dan menjawab beberapa pertanyaan terbesar, seperti bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi, serta bagaimana alam semesta itu sendiri berubah seiring waktu. Teleskop ini telah membuat banyak penemuan penting, termasuk memberi bukti keberadaan materi gelap dan membantu menghitung laju pemuaian alam semesta. Salah satu foto paling terkenal yang diambil teleskop luar angkasa Hubble adalah pilar penciptaan. Ini adalah foto sebuah wilayah di nebula elang, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Foto yang diambil pada tahun 1995 ini menunjukkan pilar-pilar gas dan debu yang menjulang tinggi di atas nebula. Ini merupakan salah satu foto paling ikonik di alam semesta. Teleskop Hubble terus beroperasi dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah penting, meskipun sempat mengalami masalah teknis. Pada tahun 1993, ditemukan masalah pada cermin utama teleskop yang memengaruhi kemampuan teleskop untuk memfokuskan cahaya dengan baik. Sebuah misi perbaikan dikirim menuju teleskop tersebut di tahun 1994 untuk memperbaiki masalahnya. Dan sejak saat itu, teleskop terus berfungsi dengan baik. Salah satu penemuan paling menarik yang dibuat oleh teleskop luar biasa ini sebenarnya cukup baru. Sebuah laporan berdasarkan data dari teleskop luar angkasa Hubble menunjukkan adanya cahaya redup di antariksa di sekitar tata surya yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun yang kita ketahui. Karena sumbernya belum diketahui, para astronom menyebut cahaya misterius ini sebagai cahaya hantu. Yang jelas, cahaya ini bukan berasal dari bintang-bintang atau galaksi-galaksi di dekat tata surya. Cahaya ini juga tidak berasal dari debu di dalam tata surya. Para peneliti tidak yakin apa sumber cahaya itu, tapi mereka menduga itu mungkin partikel-partikel kecil debu dan es yang ditinggalkan komet. Tapi itu hanya teori yang belum terbukti kebenarannya. Saat mempelajari alam semesta, kita sering menemukan benda-benda terang seperti planet, bintang, dan galaksi. Tapi sesekali, kita juga menemukan cahaya yang datang dari tempat yang tidak terduga. Seperti dari sela-sela planet, cahaya ini mungkin berasal dari jauh di dalam tata surya dan bisa saja merupakan fenomena baru yang belum pernah dipelajari. Dengan kata lain, mungkin ada sesuatu di pusat galaksi kita yang menghasilkan banyak cahaya. Wahana antariksa Voyager 1 juga memotret foto-foto yang memperlihatkan banyak cahaya yang berasal dari tepian tata surya. Kenapa kita baru menyadari hal ini sekarang? Ya, karena sebagian besar cahaya dalam foto yang diambil oleh teleskop Hubble berasal dari objek-objek di dekat bumi. Tapi, manusia terbiasa mengabaikan cahaya ini karena lebih tertarik pada objek-objek seperti bintang dan galaksi yang lebih jauh. Kita belum pernah mengamati lebih dekat banyaknya cahaya di alam semesta dan dari mana asalnya. Para ilmuwan menggunakan Hubble untuk mencari galaksi-galaksi redup yang mungkin terlewatkan sebelumnya dan mungkin menjadi sumber cahaya redup tersebut. Mereka menemukan bahwa jumlah galaksi semacam itu tidak cukup untuk menjelaskan cahaya ekstra di langit. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya seperti cahaya dari 10 kunang-kunang. Tapi, hal itu tidak menjadikannya tidak penting. Itu menunjukkan kalau kita mungkin melewatkan sesuatu. Mari kita lihat beberapa penemuan penting lainnya yang berhasil didapat dengan bantuan Hubble. Contohnya materi gelap, yang tidak bisa dilihat tapi kita tahu keberadaannya karena pengaruhnya terhadap gravitasi. Materi gelap mengisi sekitar 23% dari alam semesta. Dengan melihat pengaruhnya terhadap cahaya, teleskop Hubble membantu membuat peta 3D tentang keberadaan materi gelap. Peta-peta ini menunjukkan materi gelap tampak semakin menggumpal seiring waktu, yang berarti perilakunya sangat mirip dengan gravitasi. Teleskop Hubble juga menemukan 2 bulan baru di sekitar Pluto, yaitu Nix dan Hydra, serta mempelajari perubahan permukaan planet Katai tersebut. Selain itu, teleskop ini juga menemukan massa planet Eris yang lebih besar dari Pluto. Hal ini membantu para ilmuwan menyadari kemungkinan adanya objek serupa di sabuk Kuiper, sebuah wilayah di luar tata surya. Hal ini menyebabkan Pluto diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai. Pengamatan lebih lanjut terhadap objek-objek jauh ini bisa membantu kita memahami evolusi tata surya.
Semburan sinar gamma merupakan ledakan paling dahsyat di alam semesta, dan untuk waktu yang lama tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hubble membantu kita mengetahui bahwa semburan ini terjadi di galaksi, menghasilkan banyak bintang, dan hanya memiliki sedikit elemen berat. Hal ini menyeratkan bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika bintang-bintang besar runtuh menjadi lubang hitam. Galaksi-galaksi ini memiliki banyak bintang besar yang runtuh dengan cepat, dan bintang-bintang di sana tidak memiliki banyak materi berat sehingga bisa berubah menjadi lubang hitam. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 bertabrakan dengan Jupiter. Hubble mengabadikan seluruh peristiwa itu secara detail, seperti seorang jurnalis yang cermat. Tabrakan tersebut menghancurkan komet menjadi potongan-potongan kecil yang menghasilkan 21 tabrakan lain yang terlihat. Benturan terkuat menghasilkan bola api dan bintik gelap di permukaan Jupiter. Pengamatan Hubble tidak hanya memicu ketertarikan publik pada tumbukan kosmik, tapi juga memberi wawasan baru tentang atmosfer Jupiter. Untuk melanjutkan daftar penemuan yang dibuat oleh teleskop Hubble, kita juga perlu membahas lubang hitam. Lubang hitam adalah titik di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga materi termas ke dalam ruang yang sangat kecil. Kita tahu ini bisa terjadi ketika sebuah bintang seperti matahari mendekati akhir hidupnya. Di awal kehidupannya, hidrogen pada bintang terbakar di dalam intinya yang padat dan panas. Karena gravitasi, bintang berusaha menarik massanya sendiri ke sebuah titik kecil. Selama masih ada energi yang dihasilkan dari fusi hidrogen, ia akan terus mendorong ke arah luar. Jika melihatnya dengan cara ini, kehidupan sebuah bintang bergantung pada keseimbangan yang rumit di antara kedua gaya ini, dan ini bisa berlangsung selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Setelah energi tersebut habis, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah gravitasi. Jadi, beberapa bintang menjadi lubang hitam. Karena cahaya tidak bisa lepas dari tarikannya, kita pun tidak bisa melihat lubang hitam. Bagi mata manusia, lubang hitam tidak terlihat. Kita butuh alat dan teleskop khusus untuk mendeteksi keberadaan lubang hitam di alam semesta. Hubble mendeteksi bahwa sebagian besar galaksi yang memiliki tonjolan bintang di pusatnya kemungkinan besar memiliki lubang hitam supermasif. Hubble juga menemukan keterkaitan erat antara ukuran lubang hitam dengan galaksi induknya yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berubah seiring waktu. Mungkin kamu ingin bertanya, lalu, apa itu lubang hitam supermasif? Tanyakan saja. Lubang hitam supermasif adalah lubang hitam sangat besar yang biasanya ditemukan di pusat galaksi. Ukurannya jutaan bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini sangat kuat, hingga bisa menelan bintang-bintang dan bahkan seluruh galaksi. Para ilmuwan masih terus mengeksplorasi objek-objek misterius ini, tapi mereka yakin lubang hitam berperan penting dalam pembentukan dan evolusi galaksi. Sebelum adanya Hubble, kita tidak tahu berapa usia alam semesta. Hal ini sering menimbulkan paradoks-paradoks aneh, seperti saat para astronom menemukan bintang-bintang yang usianya lebih tua daripada alam semesta itu sendiri. Tapi, dengan mengetahui perkiraan laju pemuaian alam semesta, Hubble membantu kita mengetahui usia alam semesta, yaitu sekitar 13,75 miliar tahun. Mencari tahu berapa persisnya usia alam semesta merupakan pertanyaan penting. Sebab, sebagian besar astronom berpendapat alam semesta tidak ada begitu saja, melainkan terbentuk dari satu bola api sangat panas dan padat yang disebut dentuman besar. Tapi, saat itu aku belum lahir. Alam semesta adalah tempat yang besar, misterius, dan selalu berubah. Tapi seperti halnya kita memiliki foto bayi yang menunjukkan penampilan kita saat masih kecil, para ilmuwan juga memiliki foto bayi alam semesta. Hanya saja mereka bisa melihat 14 miliar tahun ke masa lalu. Bagaimana mungkin? Yuk kita cari tahu. Bayangkan memenangkan Oscar Science untuk sebuah foto yang menunjukkan seluruh alam semesta ketika masih bayi. Para ilmuwan mencapai prestasi fantastis ini dengan menggunakan Wilkinson Microwave Anisotropy Probe milik NASA. Untuk mengambil foto ini, mereka membuat satelit yang sangat keren, meluncurkannya ke luar angkasa, dan mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang alam semesta.
Foto ini ternyata merupakan harta karun kosmik. Foto ini membantu menjawab beberapa pertanyaan terbesar alam semesta, tapi juga menyingkap beberapa misteri baru. Data terobosan ini mengonfirmasi model standar kosmologi dan memberitahu kita kalau alam semesta kita berusia sekitar 13,7 miliar tahun. Selain itu, data ini juga menunjukkan kalau elemen-elemen yang ada di tabel periodik biasa hanya merupakan sebagian kecil dari resep alam semesta. Sejujurnya ini bukanlah foto dalam pengertian yang biasa, tentu saja kita tidak bisa memotret apa yang terjadi di masa lampau. Foto yang kita bicarakan ini disebut latar belakang Cosmic Microwave Background atau disingkat CMB. Nah, CMB itu seperti cahaya redup yang bersinar yang memenuhi seluruh alam semesta ke segala arah. Petunjuk inilah yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berevolusi menjadi seperti sekarang ini. CMB adalah cahaya super keren yang memenuhi seluruh alam semesta. Ketika kamu melihat melalui teleskop biasa, ruang di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi tampak sangat gelap. Tapi dengan teleskop radio yang luar biasa, kita bisa mendeteksi kalau ruang kosong dan gelap itu diisi oleh cahaya yang sangat redup dan bahkan sangat terang. Cahaya ini ada di sekeliling kita dan tidak berasal dari bintang atau galaksi manapun. Ini adalah Cosmic Microwave Background dan paling kuat di bagian gelombang mikrospektrum radio. CMB adalah harta karun yang membeku, sangat dingin sekitar minus 270,6 derajat Celcius. Brrr, itu lebih dingin dari musim dingin yang pernah kamu alami. Cahaya purba ini terbentuk sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang yang terjadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Jadi kita melihat jauh ke masa lalu. Pada awalnya, alam semesta ini seperti kabut tebal berisi plasma yang sangat panas. Temperaturnya hampir 277.777.760 derajat Celcius. Saking panasnya, atom-atom pun belum ada, hanya elektron dan proton liar yang memantul-mantul seperti kesetanan. Karena kabut yang sangat panas ini, cahaya apapun yang mencoba merambat dihamburkan oleh elektron-elektron yang nakal. Pada dasarnya, hal ini seperti mencoba melihat melalui kaca depan mobil yang berkabut, tapi kemudian alam semesta mulai mengembang ke segala arah seperti balon kosmik yang semakin membesar. Dan alam semesta masih terus mengembang sampai sekarang. Ketika alam semesta melakukan hal itu, alam semesta mulai mendingin. Ketika alam semesta berusia 380.000 tahun, akhirnya alam semesta menjadi cukup dingin sehingga elektron dan proton bisa bersatu. Partikel-partikel kecil ini mulai bergabung membentuk sebagian besar atom hidrogen. Ketika hal itu terjadi, alam semesta akhirnya menjadi transparan seperti jendela yang jernih dan momen transisi ajaib ini disebut zaman rekombinasi. Setelah era berkabut berakhir, cahaya bisa bergerak bebas. Alam semesta menjadi seperti taman bermain yang luas bagi cahaya untuk memantul-mantul dan menjelajah. Seperti yang kamu ketahui, cahaya memiliki kecepatan tertentu 300.000 km per detik tepatnya. Cahaya dari tempat yang jauh membutuhkan waktu untuk mencapai kita. Jadi dengan kata lain, CMB adalah cahaya tertua di alam semesta. Foto ini seperti foto yang diambil saat alam semesta baru saja menjadi jernih dan transparan. Ketika cahaya ini menjelajahi ruang angkasa, cahaya ini mengalami berbagai macam petualangan seperti pembentukan bintang dan galaksi. Dalam perjalanannya, cahaya ini kehilangan sebagian energinya dan bertransformasi menjadi gelombang mikro yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan hanya bisa dideteksi dengan alat khusus. Selain itu, ada beberapa hal rumit yang dapat mengacaukan data, misalnya gugus galaksi. Gugus galaksi adalah kelompok-kelompok besar galaksi yang berkumpul bersama di ruang angkasa. Ketika cahaya purba dari CMB menjelajahi alam semesta, ia bertemu dengan gugus-gugus ini. Gugus-gugus yang licik ini mencoba meninggalkan jejak di CMB.
Mereka mengubah pola-pola pada cahaya purba seperti menodai tinta pada buku kuno yang penting. Karena itu para ilmuwan harus menciptakan teknik dan superkomputer untuk membantu membersihkan kekacauan ini dan menguraikan semuanya dengan benar. Karena semua ini, CMB tidak sepenuhnya mulus. Ada beberapa tonjolan dan pola kecil. Pola-pola aneh ini membuatnya unik seperti sidik jari alam semesta. Para ilmuwan telah menggunakan alat yang luar biasa seperti Cosmic Background Explorer, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe untuk mempelajari pola-pola ini. COBE, kamera kosmik kita, memotret peta langit dalam gelombang mikro untuk pertama kalinya dari tahun 89 hingga tahun 93. Mengapa kita mempelajarinya? Karena CMB bisa membantu kita mempelajari banyak hal tentang alam semesta dini, hal-hal seperti bagaimana alam semesta mengembang, seberapa banyak materi normal dan materi gelap yang dimilikinya, bahkan bentuk keseluruhan alam semesta, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya kita seperti bermain detektif dengan alam semesta, mencoba memecahkan misteri dunia kita dengan petunjuk-petunjuk dan sidik jari. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, alat yang mengagumkan seperti Wilkinson Microwave Anisotropy Probe membantu kita mempelajari lebih banyak fakta yang luar biasa. Sebagai contoh, kita menemukan kita hanya bisa melihat 5% dari alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah kue kosmik. Para ilmuwan mengetahui bahwa 68%-nya terdiri dari sesuatu yang disebut energi gelap dan 27%-nya adalah materi gelap. Hanya 5% kecil yang terbuat dari materi normal, materi yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi sebagian besar alam semesta ini seperti dunia tersembunyi yang tidak bisa kita bayangkan. Kita juga menemukan apa yang terjadi di awal mula alam semesta. Bayangkan alam semesta sesaat setelah Big Bang, alam semesta sangat kecil, jauh lebih kecil daripada proton. Semua yang kita lihat saat ini dijejalkan ke dalam ruang yang sangat kecil ini. Aturan mekanika kuantum yang memungkinkan hal-hal aneh dan liar terjadi sedang berjalan lancar saat itu. Materi dan energi seperti petualang yang sedang bermain-main, meminjam dari masa depan dan menghilang ke dalam ketiadaan. Kemudian inflasi kosmik terjadi dan alam semesta tiba-tiba mengembang seperti popcorn dalam skala kosmik. Alam semesta menjadi triliunan kali lebih besar dari sebelumnya, menciptakan gelombang-gelombang kekacauan gravitasi di mana-mana. Sebagian gelombang gravitasi memenuhi alam semesta yang masih bayi seperti lautan dan polanya meninggalkan sidik jari yang unik pada cahaya CMB. Semua itu bisa dipelajari berkat foto-foto CMB. NASA punya rencana yang luar biasa untuk mempelajari foto bayi alam semesta. Mereka akan menggunakan observatorium keren bernama Piper, singkatan dari Primordial Inflation Polarization Explorer. Bayangkan Piper sebagai balon ruang angkasa khusus yang akan terbang tinggi di langit dari tempat bernama Fort Summer di New Mexico. Balon ini memiliki 2 teleskop canggih yang berada di dalam wadah seukuran bak mandi air panas berisi helium cair. Helium cair ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 269 derajat Celcius. Tapi Piper menyukai dingin karena sangat sensitif. Apa misinya? Untuk mempelajari masa-masa awal alam semesta langsung dari foto bayi pertamanya. Ketika Piper berada di atas sana, ia akan mengamati CMB dengan seksama, mencoba menemukan pola-pola tersembunyi yang menyimpan rahasia bagaimana alam semesta bertumbuh dan berubah dari waktu ke waktu. Mata-mata dengan kaca pembesar ini akan mengamati 85% langit. Peluncuran Piper dijadwalkan pada akhir September. Kamu bahkan dapat menyaksikan aksi pengisian balon yang menarik ini secara langsung di situs web Columbia Scientific Balloon Facility. Ini akan menjadi hal yang luar biasa menyenangkan. Jadi latar belakang gelombang mikrokosmik bagaikan pendongeng yang menjelajah waktu, memberi kita petunjuk berharga tentang masa lalu alam semesta yang luar biasa. Bukankah itu mengagumkan? Ruang angkasa penuh dengan kejutan dan masih banyak lagi yang bisa dijelajahi. Teruslah mengamati bintang-bintang dan siapa tahu ada hal lain yang bisa kita temukan di luar sana.
Untuk melihat salah satu peristiwa astronomi paling signifikan sepanjang masa, kami pergi ke Amerika Selatan. Di Gurun Atacama, Chili, kami menemukan teknologi paling canggih untuk observasi luar angkasa. Di sini, anggota Perhimpunan Astronomi Kerajaan mengamati selama 6 bulan saat lubang hitam menyerap sebuah bintang masif. Omong-omong, ini adalah ilmuwan yang juga membuktikan bahwa di pusat galaksi Bima Sakti ada lubang hitam supermasif dan mereka bahkan mengambil fotonya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peristiwa luar biasa ini terjadi sangat dekat dengan bumi. Jarak 215 juta tahun cahaya dianggap cukup dekat dalam dunia astronomi. Cahaya dari peristiwa ini mencapai planet kita pada September 2019 dan ilmuwan paling berpengalaman pun terkejut. Bayangkan sebuah bintang seukuran matahari kita, lebarnya sekitar 1.390.000 kilometer. Bintang-bintang seperti itu memiliki berat yang cukup untuk menciptakan medan gravitasi kuat dan menahan banyak planet di orbitnya. Kini, mari tempatkan lubang hitam raksasa di sebelahnya. Lubang itu jelas hitam, berbentuk seperti cakram dan beratnya 1 miliar kali lipat dari bintang ini. Gaya medan gravitasinya sangat besar, tidak ada yang bisa lepas dari gaya gravitasinya. Benda yang bisa bergerak pada kecepatan cahaya akan tetap jatuh ke jurang hitam ini. Cahaya sendiri tidak bisa lepas dari batasannya. Begitu bintang memasuki medan gravitasi lubang hitam, ia tidak memiliki peluang. Pada awalnya, ia mencoba menahan tarikan lubang hitam. Namun, lapisan luar bintang mulai meregang menuju lubang hitam seperti spaghetti. Ini karena gaya tarik yang kuat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulurkan tangan ke arah lubang hitam, kamu akan melihat jari-jarimu mulai meregang dan memanjang. Ini karena gaya tarik meningkat seiring pertambahan panjang. Oleh karena itu, ia bekerja lebih kuat daripada di lengan. Itulah sebabnya proses menarik benda ke dalam lubang hitam ini disebut spaghettifikasi. Hal pertama yang terisap ke dalam lubang hitam adalah mahkota bintang. Ini adalah kulit terluar bintang yang terdiri dari plasma panas. Kamu mungkin memperhatikan bagaimana bintang mulai menyusut ukurannya. Ini karena plasma membentuk sebagian besar dari matahari yang terlihat. Ketika spaghetti plasma panas ini mencapai lubang hitam, ia mungkin tampak tetap berada di tepi cakram dan terus mengorbit lubang hitam. Namun nyatanya tidak ada kata mundur lagi. Partikel bintang telah mencapai horizon peristiwa jurang gelap. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, sehingga horizon peristiwa terlihat seperti kerosong bagi pengamat. Astaga, banyak metafora makanan di sini, aku mulai lapar. Kamu mungkin juga melihat semacam kekacauan di cincin ini, seolah-olah beberapa partikel cahaya bergerak ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Ini terjadi karena efek cermin. Tapi kita bisa yakin bahwa apapun yang mencapai horizon peristiwa, cepat atau lambat akan ditarik ke dalam singularitas atau mutiara hitam lubang hitam. Ilusi lain yang kamu lihat adalah partikel bintang di horizon peristiwa bergerak lebih lambat. Nyatanya, objek supermasif seperti lubang hitam membelokkan ruang waktu di sekitar mereka. Semakin besar objek tersebut, semakin lambat waktu berjalan di dekatnya. Jika kamu menggantung satu arloji di samping lubang hitam dan satu lagi di dinding kamarmu, kamu akan melihat jarum detik pada arloji pertama hampir tidak bergerak, sementara sepanjang hari berlalu di bumi. Sebagai pengamat, partikel cahaya seperti telah memperlambat pergerakannya. Namun nyatanya, itu mungkin telah diserap lubang hitam sejak lama. Sekarang, aliran besar plasma merah panas memerci ke ruang angkasa. Sama seperti saus spaghetti, ketika sebuah lubang hitam telah menyerap materi bintang, ia memancarkan sinar energi yang sangat kuat
dengan kecepatan sekitar 10.000 km per detik. Pelepasan energi ini disertai dengan kilatan cahaya yang intens. Berkat kilatan inilah, para ilmuwan bahkan dapat mendeteksi proses ini sejak awal. Fenomena ini bisa diamati saat supernova meledak. Jika tidak ada yang tersisa dari tubuh bintang, kita masih bisa melihat debu bintang dan partikel lain di horizon peristiwa lubang hitam. Mirip seperti keju parmesan yang ditaburkan di atas spaghetti. Hei, tolong hentikan kalau aku mulai berlebihan. Saat proses spaghettifikasi selesai, sekitar setengah dari berat bintang telah terlempar keluar angkasa sebagai debu dan partikel bercahaya. Separuh lainnya terserap seluruhnya oleh lubang hitam. Para ilmuwan mengamati proses ini selama hampir 6 bulan. Tapi yang lebih menarik adalah menyelam ke dalam lubang hitam sendiri. Ya, kita belum bisa melakukannya, tapi kami bisa membuat simulasi untuk proses ini. Ini drone kecil, teman logam kita. Agak seperti bakso ya, harap maklum, aku belum makan siang. Saat ini, ia berada pada jarak yang aman dari lubang hitam. Panjangnya sekitar 3 lebar horizon peristiwa. Objek pada jarak ini dapat mengorbit lubang hitam dengan aman. Namun, jika sedikit lebih dekat, ia akan ditelan oleh kegelapan tak terhingga. Jadi, bintang kita yang hancur bisa saja aman pada jarak ini. Selain itu, planet bisa hidup pada jarak ini, dan jika ada sumber cahaya dan panas yang sesuai di suatu tempat di dekatnya, kehidupan juga bisa ada di tempat ini. Tapi tujuan kita adalah singularitas, dan kita memandu bakso itu, maksudku drone, lebih dekat ke horizon peristiwa. Setelah beberapa menit, daya tarik mulai menguat dan drone mulai meregang seperti spaghetti. Ketika ia mulai berputar di sekitar cakram hitam, itu berarti ia telah mencapai horizon peristiwa dan mulai turun ke jurang hitam tak berbatas. Sekarang, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang drone. Semua cahaya dari bintang yang dilihatnya menjadi biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah, memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, sehingga foton merah berubah menjadi biru. Drone terus jatuh dan sudah benar-benar tersembunyi dari mata kita. Dan robot itu hanya melihat sinar biru yang terang dan tipis. Sekarang ia dalam kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan waktu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat sehingga seluruh tata surya kita bisa menjadi tua dan lenyap selama 1 menit di lubang hitam. Tapi, drone kita akan hidup sampai baterainya habis. Hei, drone melihat seberkas cahaya lagi. Cahaya itu semakin dekat dan lebih menonjol. Sekarang, drone akan mengalami kejatuhan yang sama, tapi secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas, jantung dari lubang hitam, drone akan kembali berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah. Kemudian drone itu terlempar keluar angkasa, mungkin di galaksi yang jauh. Kembali dari lubang hitam hanyalah sebuah teori. Beberapa orang mengira bahwa lubang hitam adalah sejenis lubang cacing yang dapat membawa kita ke tempat jauh di ruang angkasa. Namun sejauh ini, teori-teori tersebut dianggap fiksi. Lubang hitam cukup menantang untuk dideteksi. Masalahnya adalah, warnanya hitam, seperti ruang angkasa. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya seperti bintang, jadi ia hanya dapat dideteksi oleh anomali gravitasi. Meski begitu, para ilmuwan yakin ada banyak lubang hitam di alam semesta kita. Lubang hitam lahir saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Dan mengingat jumlah bintang yang tak terbatas di alam semesta, lubang hitam mungkin merupakan fenomena umum. Ilmuwan percaya lubang hitam memiliki masa hidup sendiri. Ini karena radiasi Hawking.
Lubang hitam kehilangan masanya, jadi untuk terus ada, ia harus menyerap benda-benda besar seperti bintang yang baru saja kita lihat. Namun, jika lubang hitam hidup di luar angkasa, penyerapannya lebih sedikit dan kemungkinan besar akan mulai menyusut sampai menghilang begitu saja. Seperti sepiring spaghetti ini. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh.
Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari 2 bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan 1 kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil.
Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini. Apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita. Terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer.
Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan.
Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya. Sebab di atas sana, bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.